Salah satu permasalahan dari coming clustering ialah kalau kita menjalankan algoritmanya di kesempatan yang berbeda, hasilnya itu bisa berbeda. Ya, jadi misalnya saya pakai data yang tadi 15 data, ya, saya menjalankan algoritmanya saat ini, nah, keluar hasilnya. Ya. Kemudian besok saya menjalankan lagi, kemudian hasilnya keluar. Ternyata hasil yang didapatkan hari ini dan besok itu bisa berbeda. Kenapa? Sebabnya ialah di tahap 1 pemilihan sentroid awal itu sifatnya acak. Ya. Sehingga kalau kita menjalankan saat ini dengan menjalankan di lain kesempatan, sentroid awal yang didapatkan hasilnya akan bisa berbeda. Nah, kalau sentroidnya berbeda, sentroid awalnya berbeda, maka hasil akhir dari coming clustering itu juga akan berbeda juga. Ya. Jadi kalau kita menjalankan algoritmanya misalnya 10 kali, ya, setiap sekali menjalankan kita milih sentroid, sentroidnya ternyata beda-beda semua. Maka dari 10 kali eksekusi algoritma coming tadi, hasilnya itu juga berbeda-beda. Kekurangan lain yang dimiliki oleh algoritma coming clustering ialah kalau misalnya dataset yang Anda gunakan itu mengelompok dalam ukuran yang berbeda. Jadi contoh ya, di sebelah kiri ini dataset yang asli. Kalau kita lihat secara visual ya, maka seolah-olah kan kelompoknya yang benar itu seperti ini kan. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Kemudian kalau misalnya kita cluster menjadi 3 cluster menggunakan coming clustering, ternyata coming clustering itu cenderung membagi data sama banyak ya. Karena ketiga-tiganya kan dapat. Nah, sehingga hasil coming clustering itu cenderung seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi untuk kasus di mana klaster-klaster aslinya itu ukurannya berbeda-beda, hasil dari coming clustering itu justru memberikan klaster yang ukurannya sama rata, sehingga akan memecah yang seharusnya menjadi satu, yaitu yang merah ini akan terpecah nanti. Kekurangan lain dari algoritma coming clustering yaitu kalau kita memiliki dataset yang secara natural sebenarnya seolah-olah mengelompok tapi kepadatannya berbeda-beda. Jadi yang sebelah kiri adalah data asli kita, dataset kita. Ya, jadi kalau dilihat secara visual, mestinya kan terbentuk kelompok seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian ketika di cluster menggunakan coming clustering, ternyata hasil akhirnya tidak seperti yang diharapkan ya. Jadi pusat-pusat klasternya atau sentroidnya itu ternyata menyebar merata pada area yang ada datanya ya. Jadi ini sentroid 1, 2, dan 3. Jadi hasil dari coming clustering cenderung seperti ini. Nah, ini tiap cluster. Jadi tidak sesuai dengan kondisi asli atau natural atau sifat dari datanya. Ya, untuk kasus di mana datasetnya itu mengandung kayak kelompok-kelompok yang padat, datanya padat.